Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami semua menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Urapi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, baik di gereja Nias maupun yang lewat live streaming. Urapi dengan Roh Kudus, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah menyanyi, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kami. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir dan Tuhan Yesus Engkau hadir di antara anak-anak-Mu di gereja Nias, baik pun kami yang lewat live streaming. Roh Kudus Engkau lebih dahulu yang bekerja mengurapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dan juga urapi hamba yang membawakannya. Berikan Tuhan Yesus hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang disampaikan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya harap semua Anda semua baik-baik saja. Cuma hati-hati ya saudara sekalian, ini COVID-nya naik lagi. Jadi sehari-hari baiklah Anda selalu memakai masker, jangan lepas masker. Dan kalau boleh double maskernya saudara sekalian, kita harus berjaga-jaga yang menjaga kesehatan tubuh kita saudara sekalian. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 5. Aristo bisa tolong bacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah saudara sekalian yang ada di dalam hati kita yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Saudara, suka atau tidak suka, di dalam hidup ini tidak pernah lepas daripada yang namanya kekecewaan saudara sekalian. Firman ini katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Tapi ya itu, dalam hidup, kita suka atau tidak suka, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Kita yang kecewa, atau kita malah yang mengecewakan orang saudara sekalian. Contohnya Nabi Yusuf yang hidupnya syarat dengan kekecewaan. Dia dibuang kakak saudara-saudaranya, dia dijual oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tapi dia tidak kecewa. Meskipun pasti dia kecewa, tetapi dia melekat dengan Tuhan, dia berharap pada Tuhan, dan dia bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa. Saudara sekalian, kita akan membahas bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa. Hal yang pertama adalah kita harus menganggap Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara sekalian. Coba kita renungkan ya saudara sekalian, apakah dalam hidup ini saudara sekalian keinginan kitakah, atau rencana kitakah, atau impian kitakah yang ingin kita capai, atau rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, keinginan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan mengikuti keinginan Tuhan saudara sekalian, dan itu yang terbaik saudara sekalian. Sadarkah saudara sekalian, bila kita hidup dengan penuh kekecewaan terus menerus saudara sekalian, karena kita tidak mendapat apa yang kita idamkan saudara sekalian, bahwa kita sudah menganggap bahwa Allah tidak lebih penting daripada ambisi kita saudara. Jadi nomor satu yang kita harus lakukan adalah Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan tempat sandaran kita dan pengharapan kita, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Untuk menang dari rasa kecewa, nomor satu adalah jadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita baca firman yang terambil dari Markus 16 ayat 6-7. Markus 16 ayat 6-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut,
Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 6-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara sekalian, hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudara sekalian, kita melihat para murid-murid Yesus, saudara sekalian, bagaimana keadaan penangkapan, penyiksaan, penyalipan, dan kematian Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuat goncangan iman dan juga goncangan jiwa bagi para murid-muridnya. Mereka sungguh ketakutan dan sangat kecewa, saudara sekalian. Yang mereka banggakan, yang mereka idam-idamkan, yang mereka sudah mimpi indah bersama Yesus. Ternyata Tuhan Yesus ditangkap bahkan disalib sampai mati, saudara sekalian. Tetapi berita baiknya adalah mereka lihat dan mereka ada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus bangkit, saudara. Dan itu mengubah kekecewaan mereka menjadi mereka gembira dan ada pengharapan yang penuh. Dan mereka jadi berani, yang tadinya ketakutan jadi berani. Jadi hal yang kedua untuk kita menang dari rasa kecewa, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan. Perkatakanlah dan hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus. Sebagaimana murid-muridnya melihat Tuhan Yesus mereka hidup. Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan menang artinya, saudara. Dan kita, kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kita perkatakan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Tidak ada kekecewaan yang tidak dapat diubah menjadi iman yang penuh oleh kuasa kebangkitan Yesus. Saudara sekalian, saya ulangi, tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diubahkan menjadi iman yang penuh oleh kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menang, maka kita pun akan hidup lebih dari pemenang, saudara sekalian. Kita baca ayat firman Tuhan Aristo dari Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara sekalian, di dalam hidup ini, saudara, seperti Paulus kita lihat ya, Paulus itu lebih memilih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan Yesus bagi Paulus lebih mulia dari semuanya, saudara sekalian. Bahkan apa yang dia miliki, dia lepaskan semua dan dianggap sebagai sampah. Sebetulnya sumber kekecewaan itu ada dua hal, saudara sekalian. Ada dua hal, yaitu sumber kekecewaan adalah manusia. Yang kedua adalah keadaan. Dan juga ada dua respon akibat kekecewaan itu. Satu, akan terpuruk dan kemudian meninggalkan Tuhan, atau kedua, lebih mendekatkan kepada diri kepada Tuhan, saudara.
Paulus memilih lebih dekat kepada Tuhan. Karena Paulus katakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi saudara sekalian, hal yang ketiga supaya kita dapat menang daripada rasa kecewa, yaitu kita memandang bahwa hidup ini lebih mulia daripada semuanya, sebagaimana Paulus, saudara sekalian, juga menganggap lebih mulia dan menganggapnya semua apa yang dimiliki dan semua yang selalu itu sampah supaya dia memperoleh Kristus. Keputusan ada di tangan kita, saudara sekalian. Kita mau terus kecewa atau kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa, saudara sekalian, untuk kita jauh dari Tuhan karena hidup kita adalah dari Tuhan. Dan kita harus menganggap kekecewaan itu justru sebagai pendorong supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Banyak dialami oleh para remaja-remaja, saudara sekalian ya, yang belum mengenal betul-betul dalam firman Tuhan, yang mana saya banyak menemui konseling-konseling anak remaja, saudara sekalian, yang mana kecewa sedikit rasanya seperti mau bunuh diri saja. Nah, ini adalah tugas orang tua, saudara sekalian, untuk bagaimana anak-anak ini, anak remaja atau siapapun bahkan orang dewasa, harus menganggap bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus, memandangnya hidup di dalam Tuhan Yesus, memiliki Kristus Yesus di dalam kita, itu lebih mulia daripada apa yang kita inginkan yang kita tidak tercapai, saudara sekalian. Jadi jangan kecewa karena hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya, saudara sekalian. Kita baca di Mazmur 34 ayat 10 Aristo, Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hal yang keempat untuk kita bisa menang dari rasa kecewa, yaitu kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebagaimana firman Tuhan ini katakan, orang yang kudus, anak-anak Tuhan artinya, tidak berkekurangan apapun yang baik, saudara sekalian. Tuhan berjanji, kita tidak kekurangan apapun yang baik, saudara. Kalau sampai saat ini saudara belum mendapatkan apa yang Anda idamkan, adalah jawabannya adalah, jika yang Anda inginkan itu baik menurut pendapat Allah, pasti akan diberikan kepada saudara. Tetapi kalau sekarang ini Anda belum mendapatkan apa yang Anda mau, Tuhan menganggap bahwa saat ini itu tidak baik buat Anda saat ini, ya saudara sekalian. Belum tentu saat yang lain itu tidak baik, tapi untuk saat ini apa yang Anda idamkan atau Anda inginkan belum tercapai yang membuat Anda kecewa. Ingat bahwa mungkin Tuhan memandang bahwa saat ini apapun yang kita idamkan yang belum kita dapat itu saat ini belum baik dan bahkan tidak baik, saudara. Maka untuk itu kita harus terima keadaan, saudara sekalian. Terima keadaan dan berhenti kecewa, saudara. Seperti untuk berhenti kecewa itu kita harus minta kekuatan dari Tuhan, sebagaimana dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi berhenti kecewa, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, saudara, karena minta kekuatan kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan berkata, saudara sekalian. Saudara, Tuhan ingin kita lebih beriman dan bertekun dalam Dia, saudara sekalian. Juga bertekun dalam doa. Sebab kekecewaan membuat kita menjadi pesimis dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai kita harapkan, tetap kuat, dan karena Tuhan selalu baik, Tuhan Yesus selalu baik, saudara sekalian. Jadi jangan kecewa, saudara sekalian. Terima keadaan, berhenti kecewa,
tetap bersyukur, karena kecewa membuat kita bisa pesimis dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Tuhan ingin kita lebih bergantung kepadanya, bukan kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tuhan juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia dapat mengabulkan apa keinginan kita, saudara sekalian, dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada 4 hal untuk kita menang dari rasa kecewa, yaitu 1, jadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kedua, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan, sebagaimana murid Yesus yang tadinya goncangan jiwa luar biasa, kecewa luar biasa, takut luar biasa, tapi Yesus bangkit, jadi berubah menjadi pengharapan, kecewa berubah jadi pengharapan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Yang ketiga, memandang bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Yang keempat, saudara sekalian, katakan bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kalau kita belum dapat apa yang kita inginkan sekarang, itu belum baik bagi kita. Tetapi pada waktunya Tuhan, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, saudara sekalian. Jadi jangan pernah mau kecewa, saudara. Saya waktu kecil pernah, saudara sekalian, tiap minggu, tiap hari Sabtu dan Minggu, orang tua saya punya villa di Cibulan. Dari kelas 3 SD yang mana saya sudah ingat ya, daya ingat saya sudah teringat. Itu tiap Sabtu dan Minggu pasti ke Cibulan, saudara sekalian, karena papa saya punya villa di Cibulan. Dan kemudian minggunya itu pasti makan di Cipanas. Makan di Cipanas dan kemudian di pintu restoran tersebut, itu pintunya itu satu pintu, tetapi yang satu kita bisa masuk di restoran, tapi juga bisa masuk ke satu tempat yang agak menanjak sedikit, dan itu ada satu rumah, ada satu gedung tapi tidak terlalu besar, dan ada satu pintu yang selalu tertutup. Dan di yang agak menanjak itu, saudara sekalian, itu penuh dengan taman-taman bunga mawar. Bunga mawar yang indah-indah, warna merah, warna pink, saudara, warna kuning. Dan yang saya suka adalah warna merah tua, saudara sekalian. Wangi lagi, saudara sekalian. Jadi tiap minggu pasti ke Cipanas, turun mobil, saya pasti berlari ke arah yang menanjak itu, saudara sekalian, dan mengambil bunga mawar. Meskipun takut-takut ya kalau ada orang, tapi nggak pernah kelihatan orang, saudara sekalian. Jadi saya ambil satu, saya cium-cium, saya bawa ke restoran, saudara, dan saya pulang bawa ke Jakarta, saudara sekalian, di hari Minggu, karena hari Seninnya kan sekolah ya. Nah itu dilakukan belasan tahun, saudara sekalian, terjadi yang terjadi pada saya selalu ke Cipanas bersama orang tua dan adik-adik saya, itu belasan tahun. Nah sesudah saya bertobat, saya ikut katekisasi, saudara sekalian. Satu hari ibu rohani saya, namanya Suster Clara, kepala sekolah anak-anak saya, menelpon saya mau meminjam mobil untuk ke Cipanas karena akan pergi ke biara, katanya ada perlu untuk ke biara. Dan supir ada, sebenarnya mobil ada, tapi untuk anak-anak sekolah. Tapi saya pikir ya udah deh suster, saya aja yang antar pakai mobil saya. Jadi saya nyetir sendiri berdua dengan suster. Kemudian saya ke Cipanas. Tiba di Cipanas, saudara sekalian, ternyata waktu bilang belok kanan Bu Eti, gitu, di situ saya terkejut luar biasa. Itu tempat belasan tahun dulu saya ke situ, ternyata itu tempat adalah tempat biara, saudara sekalian, yang mana itu saya anggap waktu itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Waktu mau belok ke kanan saya sudah langsung nangis, saudara sekalian. Saya menangis tidak tertahankan lagi karena di dalam hati saya dari kecil ke tempat Tuhan Yesus ternyata. Saya ambil mawar di sini. Kenapa enggak dari dulu saya hidup di dalam Tuhan Yesus? Kenapa enggak dari kecil saya
kenal Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Itu yang ada di hati saya pada saat itu. Ya, kemudian saya nangis tidak tertahankan, jadi susternya kan bingung ya saudara sekalian. Akhirnya dia ketuk-ketuk, dia bel biara tersebut dan keluarlah kepala biaranya. Dan kemudian saya digandeng masuk dan menangis, tidak bisa berhenti, akhirnya capek dan akhirnya bisa berhenti, baru saya bisa bicara. Mereka tanya, kenapa Bu Eti gitu. Mereka tanya juga bingung, mereka sampai suster di situ, ternyata itu biara untuk suster yang berdoa saudara sekalian gitu. Jadi mereka juga berdoa untuk saya, jadi saya makin nangis saudara sekalian. Aduh, saya dari kecil ternyata saya ke tempat ini, saya ke tempat Tuhan Yesus, saya pikir gitu. Nah, terus waktu saya sudah bisa bicara, saya katakan, saya dari kecil ke sini tiap minggu, dan kemudian saya ambil bunga mawar di sini. Kenapa enggak dari dulu saya di dalam Tuhan Yesus, saya katakan begitu. Tetapi akhirnya kepala biaranya katakan, Ibu Eti, dahulu itu adalah persiapan buat sekarang, jadi tidak ada yang terlambat. Nah, saya agak reda dibilang begitu, saya mengerti, oh iya ya, tidak ada terlambat. Dan juga pastilah waktu kecil tidak ada kansai untuk ikut Tuhan Yesus, karena kedua orang tua saya kan bukan di dalam Yesus. Baru saya mengerti. Nah, disitulah waktu itu ada rasa campur aduk. Bukannya menyesal, tetapi bukannya juga seperti kecewa, tapi udah campur aduk. Ya kecewa, ya nyesal, kenapa enggak dari dulu ikut Tuhan Yesus. Nah itulah saudara sekalian, di dalam hidup saya pernah mengalami itu dan tangisan saya itu kira-kira 1,5 jam tidak berhenti saudara sekalian. Karena saya sepertinya seperti kecewa ya, tetapi itu bukan kecewa sebenarnya. Bagaimana ya, itu kan masih kecil dulu ya. Jadi sesudah saya menikah dan anak 4 baru saya ikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlambat dan saya bersukacita dan bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus baik. Saya menjadi anak Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk saya saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup mengucap syukur kepada Tuhan, selalu menerima keadaan, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa. Kita harus menang dari rasa kecewa. Karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Dan Dia selalu tahu waktu yang baik untuk kita. Untuk apapun yang kita inginkan, yang kita idamkan. Atau ambisi kita, atau keinginan kita. Pasti akan diberikannya kalau memang itu sesuai di mata Tuhan. Itu baik di mata Tuhan, saudara. Marilah kita semua hidup menjadi pelaku firman. Hidup di dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati sesama, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan saudara sekalian, dan selalu minta pertolongan Roh Kudus, tutup bungkus dengan darah Yesus, maka kita dalam hidup, kita akan lebih dari pemenang. Menang atas rasa kecewa ada 4 saudara sekalian. Pertama, Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kedua, ubahlah kekecewaan menjadi pengharapan. Ketiga, memandang bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus lebih mulia dari semuanya. Dan yang keempat adalah kita tidak kekurangan apapun, sesuatu pun yang baik saudara sekalian. Jadi semua adalah baik adanya. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari yang terkasih, Gembala Sidang Gereja TPS Indonesia, persilakan memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus ditemui saudara sekalian bahwa kita dapat hidup yang kekal. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Yesus, saudara. Dan kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan juga kita akan memperoleh hidup, ya saudara sekalian, hidup di bumi seperti di sorga, dan juga hidup yang kekal selama-lamanya yang miliaran tahun bersama Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Marilah kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai
menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak serangan jantung, tidak dioperasi. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, dan tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, dan alergi makanan. Tulang-tulangku sehat sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, dan aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Sejenak Anda berdoa dan imani Anda pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Aku terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk.
ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, mari kita oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melaksanakan sakramen perjamuan kudus dan juga kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa yang besar di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, dan kami percaya mujizat pasti terjadi pada diri kami. Tuhan Yesus, kalau kami hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, yaitu kami menjadi pelaku firman dan hidup dalam kekudusan-Mu, dan selalu menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan selalu di dalam Engkau selalu dan memuliakan Engkau, maka kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau melindungi kami, dan selalu Engkau membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro, berkati Tuhan Yesus, sembuhkan, sehat sempurna, dan kemudian juga Ibu Popi dan Pak David dan orang tuanya sehat sempurna, Ibu Ruth sehat sempurna, Tuhan Yesus berhasil, dan Pak Yudi, dan juga Pak Yafet dan Ibu Lili berkati, Tuhan Yesus berhasil, dan Pak David Kristianto juga berhasil, dan Ibu Yoni berhasil, berkati Tuhan Yesus, dan juga berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Engkau sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, sertai dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup mereka. Dan berikan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari surga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berikan anak-anak-Mu, seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, wibawa ilahi, karunia-karunia daripada Engkau Tuhan Yesus. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga berkat jasmani mereka selalu sehat, selalu sempurna, sehat sempurna Tuhan Yesus, tidak sakit apapun. Dan kalau yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat materi apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang-orang Kristen lainnya, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah. Dan terjadilah pada kami semua Tuhan Yesus, yaitu jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan juga Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, para pendeta, para koordinator, pekerja, para pemusik, dan juga singer, media, dan choir Tuhan Yesus. Doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.
perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Tuhan Yesus, berkatilah.